Bismillahirrahmanirrahim. Halo, selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama ya nggak bikin konten. Baru sempat sekarang ini bikin konten pas lagi malam 27 Ramadan. Semoga jadi malam Lailatul Qadar dan semoga konten ini menjadi konten amal soleh ya. Oke, teman-teman. Saya kemarin berkali-kali ngelihat postingan di beberapa grup aglonema ya. Dan masih banyak orang yang membahas tentang kendala penyakit pada tanaman. Memang pada aglonema masalah penyakit itu nomor satu. Bukan cuma aglonema sih sebetulnya, ya semua jenis tanaman hias. Ketika kita buat satu area menjadi sebuah tempat koleksi, artinya banyak populasi tanaman di situ yang berkumpul. Kemudian tanamannya juga silih berganti, keluar masuk dari area luar, dari kebun orang, dari entah itu beli, entah itu hadiah ya. Sudah pasti yang masuk bukan hanya tanamannya, tapi juga boleh jadi bibit penyakit atau bibit hamanya terbawa masuk. Termasuk ya nursery saya juga jadi korban. Ada beberapa tanaman masuk sakit, yang sakitnya sembuh, yang sehat di sini malah ikut tertular, dan bahkan sampai ada yang kondisinya cukup parah. Nah, malam kali ini saya mau bahas tentang bagaimana sih menangani penyakit sebetulnya pada aglonema dan pada tanaman hias yang lain. Sebetulnya menangani penyakit pada tanaman dengan menangani penyakit pada manusia konsepnya sama. Yang pertama, sediakan sanitasi yang baik. Kenapa harus begitu? Analoginya begini. Kalau ada orang nih misalkan dia kena penyakit diare ya, misalkan, karena dia sering atau karena pekerjaannya memang berhubungan dengan sesuatu yang kotor. Mungkin petugas kebersihan atau yang lain-lain. Lalu kemudian dia datang ke dokter dan dokter ngasih dia obat. Biasanya dokter ngasih obat bukan hanya antibiotik, tapi juga anti radang kalau memang ada radang. Kemudian ada nutrisi ya, entah vitamin atau nutrisi yang lain. Nah, kalau orang ini makan obat tapi nggak berhenti dari lingkungan di mana dia tertular penyakit, maka akan terus terjadi penyakit tersebut. Ketika daya tahan tubuhnya turun, penyakitnya akan menginfeksi. Nah, sama tanaman juga begitu. Jadi ketika kita misalkan ingin mengobati aglonema yang sakit atau tanaman hias yang lain yang sakit, yang pertama perbaiki sanitasinya dulu. Pastikan kebun kita bersih, rajin dibersihin ya. Nggak ada misalkan kita ngebuang bekas daun-daun sakit, kita buang sembarangan di kolong rak atau di satu tempat masih dalam lingkungan greenhouse tersebut, sehingga nantinya sporanya bisa terbang lagi dan nempel, kemudian tertular lagi ke tanaman yang lain. Nah, ketika ada aglonema yang sakit, selain kita berikan dia obat, misalkan jamur ya fungisida, kena bakteri kita pakai bakterisida. Kalau nggak tahu jamur atau bakteri pakai aja semua gitu ya. Ya jamurnya, anti jamurnya dipakai, anti bakterinya dipakai. Tapi selain itu, setelah sanitasi kita bersihkan, kita berikan dia obat, tanaman juga butuh nutrisi. Karena boleh jadi kerusakannya cukup parah atau dia membutuhkan semacam senyawa katalis yang bisa memicu perbaikan tubuhnya dia. Nah, biasanya apa yang dipakai? Kalau saya biasa menggunakan kalsium nitrat. Kenapa? Karena kalsiumnya penting untuk penguatan struktur sel tanaman. Pembentuk dinding sel tanaman itu kan kalsium diantaranya, dan itu membedakan antara dinding sel tanaman dengan dinding sel hewan dan manusia. Dia punya kalsium sehingga bentuknya bisa kaku, bisa rigid seperti kita lihat seperti pada bentuk batang, bentuk daun gitu. Jadi pertama itu. Yang kedua, potasium nitrat atau KNO3. Ini penting. Kenapa? Karena kalium itu berperan sebagai katalis banyak sekali reaksi biokimia pada bagian dalam tubuh tanaman. Kemudian kalsium nitrat, potasium nitrat. Yang terakhir biasa saya memberikan pupuk mikro.
Nah, pupuk mikro itu biasanya ada yang jual sih satu pupuk mikro lengkap ya. Semua unsur mikro ada tuh, dari boron, molibdenum, besi, kemudian magnesium, magnesium itu makro, seng, kemudian mangan dan lain-lain itu ada dalam pupuk tersebut. Dan banyak unsur-unsur mikro tersebut yang berperan pada mekanisme tanaman mempertahankan dirinya dari penyakit. Nah, jadi tadi sanitasi kita bersihin, kita beresin. Yang kedua, kita berikan obat sesuai dengan penyakitnya. Yang ketiga, berikan dia nutrisi gitu. Nah, kemudian yang keempat, hormon ini penting untuk membuat tanaman menjadi tidak stres. Karena tanaman kalau dia stres, dia biasa mengeluarkan namanya metabolit sekunder. Nah, di antara metabolit yang sekunder yang dikeluarkan itu adalah asam absisat, yang bikin tanaman tiba-tiba daunnya menjadi kuning rontok. Itu kerjanya dia tuh. Kenapa? Karena dia berusaha, sebetulnya itu adalah mekanisme pertahanan tubuhnya si tanaman. Dia berusaha membuat si jamur atau bakteri tidak bisa bergerak ke daun yang sehat dengan cara daun yang terinfeksi dibuat menjadi mati sama dia. Nah, cuman kadang-kadang si asam absisat ini out of control. Manusia juga bisa mengalami kejadian begitu. Seperti teman-teman, atau mungkin seperti orang-orang yang wafat terkena COVID, itu banyak yang kena namanya badai sitokin di tubuhnya. Nah, sebetulnya sitokin ini adalah satu reaksi tubuh kita untuk mempertahankan diri dari infeksi virus. Tetapi ketika dia berlebihan, yang terjadi malah si sitokin membunuh orang itu sendiri. Nah, tanaman juga sama. Ketika asam absisatnya terjadi secara berlebihan, maka yang terjadi adalah membunuh dirinya sendiri gitu loh. Alih-alih untuk ngerem si jamur dan bakteri, akhirnya malah kemudian menghabisi dirinya sendiri dan dia tidak punya cukup energi untuk recovery lagi. Nah, butuh hormon-hormon anti stres. Biasa sih yang dipakai itu vitamin B1. Kemudian beberapa jenis hormon seperti auksin, NAA biasanya dipakai. Merek dagang yang saya sebut ya, ada macam-macam lah, ada mereknya Atonic, ada mereknya yang lain-lain. Sorry, ini bukannya sebagai influencernya produk ya. Tapi diantaranya akan memudahkan teman-teman aja dalam menangani penyakit. Nah, itu biasa yang dipakai untuk menangani stres pada tanaman. Jadi tadi prinsipnya pada manusia dan tanaman itu sama. Yang pertama, sanitasinya baik, makan makanan yang sehat, kemudian minum obatnya, kemudian diberikan antidepresan ya. Nah, tanaman juga sama, sanitasinya dibersihkan. Jadi jangan tanaman sakit dan tanaman sehat digabungkan jadi satu, terus kemudian daun-daun yang sudah pernah kena serangan bakteri, serangan jamur dikumpulin jadi satu gitu kan, terlambat dibuang. Atau misalkan ada tanaman lain yang menjadi vektor penyakit yang sama, itu juga tidak diobati. Kelihatannya tanamannya sehat, padahal bukannya dia tidak ada penyakitnya. Kebetulan saja si penyakit tidak muncul ya, tidak muncul dan tidak memunculkan gejala pada tanaman tersebut. Tapi bukan berarti kemudian dia tidak ada penyakitnya. Ada penyakitnya, hanya tidak muncul gejala. Dan si penyakit yang ada di tanaman yang sehat dan tidak kena gejala ini, boleh jadi sporanya juga menyebar ke tanaman-tanaman yang lain. Jadi kalau ada tanaman yang sakit dan kita tidak punya tempat karantina, maka berikan obat tersebut pada semua tanaman sehingga semuanya terkendali situasinya. Nah, yang terakhir adalah jangan panik. Jangan panik, sebab biasanya kalau panik orang akan overdosis. Ikuti petunjuk yang ada pada kemasan, entah itu fungisida, entah itu bakterisida, entah itu insektisida. Jika dosisnya hanya 2 gram per liter, ya sudah segitu aja. Jangan berpikir kemudian, kalau 2 gram kurang, dinaikin jadi 4 gram, jadi 6 gram, 10 gram itu. Enggak, sama dengan manusia. Kita misalkan hanya boleh minum antibiotik 1000 mg misalkan. Jangan kemudian mikir, kalau saya naikin jadi 3000 mg akan lebih cepat. Ya, benar lebih cepat. Lebih cepat masuk rumah sakit lagi gitu. Tanaman juga sama. Ketika kita berikan dia obat dan itu overdosis, yang ada nanti muncul reaksi namanya osmosis balik gitu loh. Kekeringan malah dia, malah rusak gitu kan. Dan akhirnya malah bukannya sembuh, mati atau tambah parah ya. Jadi ikuti petunjuk dalam bungkus kemasannya, termasuk safety-nya ikutin. Dan gimana dengan frekuensi? Nah, frekuensi ini yang bisa kita naikin.
Frekuensi itu bisa dimulai dari seminggu sekali pemberian si obat tadi, atau tergantung ke parahnya situasi ya. Seminggu 2 kali boleh, cuman hati-hati jangan sampai setiap hari. Kemudian setelah misalkan seminggu 2 kali kita lihat situasi membaik, kita boleh turunin jadi seminggu sekali gitu. Nah, sampai betul-betul kita yakin bahwa tidak ada lagi penyakit yang menyerang, baru kita boleh berhenti. Tapi sebaiknya setiap bulan sekali ada aplikasi pengontrolan agar tidak terjadi hal yang sifatnya mewabah. Udah kalau sudah mewabah kadang-kadang susah ditangani ya. Jadi paling enggak seminggu sekali secara rutin disiram atau disemprot dengan pengendali penyakit. Ada nggak yang aman dan organik? Ada. Sabun itu adalah pengendali jamur dan bakteri yang murah meriah dan aman. Pakai itu cukup bisa menangani tanaman yang untuk mengontrol tanaman yang sakit, tanaman yang sehat maksudnya, biar tidak terinfeksi. Mengontrol lingkungannya, penggunaan sabun itu bisa digunakan. Yang kedua, buat yang baru kena gejala pada stage awal atau tahap-tahap awal, maka penggunaan pemutih merek apapun bisa digunakan dengan konsentrasi biasanya 5-10%, maksimal 20%. Dan perendamnya jangan lama-lama, rendamnya paling cuma sekitar 10 menit sampai 15 menit. Jadi jangan rendam sampai 6 jam gitu ya. Nanti yang ada rontok semua selnya. Cukup direndam misalkan 10 menit, kemudian boleh dibilas dengan air bersih, misalkan air minum atau apa, kemudian ditanam lagi dengan media yang bersih. Oke, jadi tadi itu ya, selain udah membersihkan sanitasi, kemudian menggunakan obat yang tepat, kemudian memberikan nutrisi kepada tanamannya. Di antaranya tadi ada kalsium nitrat, potasium nitrat, dan unsur mikro. Kemudian yang keempat memberikan antidepresan, yaitu vitamin B1 biasanya dipakai. Kalau saya pakai biasanya itu. Yang kelima, jangan panik. Oke, teman-teman, itu dulu. Semoga aglonemanya dan tanaman-tanaman lainnya tetap sehat semua. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.